Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya sayangi serta Bapak Muhammad Adib SKM MKes yang saya hormati selaku dosen mata kuliah penyehatan udara. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin membuka presentasi yang akan dilakukan kelompok kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Daeng Wulantika, kemudian ada Erna Kuspita, dan kemudian ada Ihwa Sandika Nabila, yaitu saya sendiri. Kemudian ada juga Melinardi Felix dan Muhammad Fadilah Trijatmiko, kemudian ada Novita Khairunisa, kemudian ada Fitriana, dan terakhir Weni Eni. Baiklah, materi yang akan disampaikan pada presentasi dari kelompok kami yaitu faktor lingkungan mikrobiologi udara terhadap kesehatan. Jadi apa-apa saja yang akan dibahas pada sub pembahasannya. Yang pertama ada faktor lingkungan mikrobiologi, kemudian ada nilai ambang batas dan resiko dampak penyakit yang ditimbulkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Daeng Wulantika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrobiologi udara. Mikrobiologi yang paling banyak berkeliaran di udara bebas adalah bakteri, jamur, dan mikroalga. Bakteri adalah mikroorganisme yang bersel satu, tidak berklorofil, namun ada juga bakteri yang memiliki klorofil, berkembang biak dengan cara membelah diri, serta memiliki ukuran yang kecil, sehingga hanya tampak dengan menggunakan mikroskop. Contoh-contoh bakteri ada Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, dan Sarkina. Selanjutnya kapang. Kapang merupakan kelompok mikroba yang tergolong ke dalam fungi atau mikologi. Organisme ini merupakan organisme heterotropik dan memerlukan senyawa organik untuk kebutuhan nutrisinya. Contoh-contoh kapang ada Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Penicillium, dan Trichoderma. Selanjutnya kamir. Kamir adalah fungi bersel satu yang mikroskopik. Beberapa generasi ada yang membentuk miselium dengan percabangan. Kamir hidupnya sebagian ada yang saprofit dan ada beberapa yang parasitik. Sel kamir mempunyai ukuran yang bervariasi, yaitu dengan panjang 15 mikrometer sampai 20 sampai 50 mikrometer dan lebar 1 sampai 10 mikrometer. Contoh-contoh kamir ada Cyanidida, Saccharomyces, Phylomyces, dan sebagainya. Faktor lingkungan mikrobiologi. Yang pertama, suhu. Setiap bakteri mempunyai suhu optimum. Pada suhu optimum pertumbuhan bakteri berlangsung dengan cepat. Suhu lingkungan yang lebih tinggi dari suhu yang dibutuhkan bakteri akan menyebabkan denaturasi protein dan komponen sel esensial lainnya sehingga sel akan mati. Berdasarkan kisaran suhu aktivitasnya, bakteri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, bakteri psikorofil, yaitu bakteri yang hidup pada daerah suhu antara 0 sampai 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 15 derajat Celcius. Yang kedua, bakteri mesofil, yaitu bakteri yang hidup di daerah suhu antara 15 sampai 55 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 sampai 40 derajat Celcius. Yang ketiga, bakteri termofil, yaitu bakteri yang dapat hidup di daerah suhu tinggi antara 40 sampai 75 derajat Celcius dengan suhu optimum 50 sampai 65 derajat Celcius. Yang keempat, bakteri hipertermofil, yaitu bakteri yang hidup pada kisaran suhu 65 sampai 114 derajat Celcius dengan suhu optimum 88 derajat Celcius. Yang kedua, konsentrasi ion hidrogen. pH dibutuhkan bakteri untuk membantu metabolisme bakteri. Pada lingkungan pH yang sesuai, maka aktivitas enzim bakteri dapat secara optimal. pH optimum pertumbuhan bakteri berkisaran pada pH antara 6,5 sampai 7,5 derajat. Bermacam-macam sistem yang mencerminkan luas rentang pH diperlihatkan oleh berbagai bakteri. Yang pertama, acidofil, memiliki nilai rentang pH 6,5 sampai 7,0. Yang kedua, mesofil, memiliki nilai rentang pH 7,5 sampai 8,0. Yang ketiga, alkalofil, memiliki nilai rentang pH 8,4 sampai 9,0. Faktor lingkungan mikrobiologi lainnya ada nutrien.
Bakteri membutuhkan nutrien untuk kehidupan dan pertumbuhannya. Nutrien dibutuhkan bakteri sebagai sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi, dan faktor pertumbuhan. Selanjutnya tersedianya oksigen. Konsentrasi oksigen yang tersedia mempengaruhi jenis dan pertumbuhan bakteri. Oksigen dibutuhkan bakteri untuk proses respirasi atau untuk mengubah makanannya menjadi energi. Kelembaban dan pencahayaan. Kelembaban, umumnya pertumbuhan bakteri membutuhkan kelembaban yang tinggi. Kelembaban yang dibutuhkan di antara 85%. Kelembaban relatif udara yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme, pengurangan kadar air, atau kelembaban dari protoplasma menyebabkan kegiatan metabolisme terhenti. Pencahayaan. Cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Adanya sumber cahaya dalam ruangan dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Paparan cahaya dengan intensitas sinar UV tinggi dapat berakibat fatal bagi pertumbuhan bakteri. Nilai ambang batas. Persyaratan minimum kualitas mikrobiologi udara dalam ruang perkantoran yaitu angka mikroorganisme 700 koloni CFU per meter kubik dan angka kapang jamur 1000 koloni CFU per meter kubik. Hal ini diatur menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 14/5/SK/11/2002 tentang persyaratan lingkungan kerja perkantoran dan industri. Pemerintah Indonesia mengatur persyaratan kualitas udara dalam rumah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/Menkes/Per/5/2011 yaitu bahwa persyaratan untuk jamur 0 CFU per meter kubik, bakteri patogen 0 CFU per meter kubik, dan angka kuman kurang dari 700 CFU per meter kubik. Dampak mikrobiologi udara bagi kesehatan. Dampak langsung terhadap tubuh yang kontak langsung dengan udara tercemar bakteri. Yang pertama, iritasi selaput lendir. Contohnya seperti iritasi mata, mata perih, mata merah, dan berair. Yang kedua, iritasi hidung. Contohnya seperti bersin dan gatal-gatal pada area hidung. Yang ketiga, iritasi tenggorokan seperti sakit menelan, gatal-gatal, dan batuk kering. Yang keempat, gangguan paru-paru dan pernapasan seperti batuk, napas berbunyi, sesak napas, rasa berat di dada. Terima kasih. Dampak bagi kesehatan. Dampak lain yang ditimbulkan antara lain gangguan kesehatan akibat bakteri patogen di udara, antara lain dampak menimbulkan berbagai macam penyakit seperti alergi, asma, serta kanker. Penyakit yang ditimbulkan secara tidak langsung tetapi akan diakumulasikan sedikit demi sedikit dan membebani tubuh sehingga menyebabkan penyakit kronis. Penyakit yang disebarkan melalui media udara berasal dari aktivitas manusia seperti batuk, bersin, atau meludah atau sering disebut droplet. Droplet adalah partikel air kecil atau seperti hujan rintik-rintik dengan ukuran sekitar 1-5 mikrometer. Karena ukurannya yang sangat kecil, bentuk ini dapat tetap berada di udara untuk waktu yang cukup lama dan dapat diisap pada waktu bernafas dan masuk ke alat pernafasan. Penyakit yang ditimbulkan yang pertama, tuberkulosis atau TBC. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara pernafasan ke dalam paru-paru. Yang kedua,
pneumonia. Penyakit ini terjadi akibat bakteri Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza. Pneumonia adalah penyakit yang pada umumnya terjadi akibat bakteri Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza yang berterbangan di udara terhirup masuk ke dalam tubuh manusia. Bakteri tersebut sering ditemukan pada saluran pernafasan baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Yang ketiga, SARS. Penyebab SARS adalah coronavirus. SARS, penyakit yang ditandai dengan gejala awal gangguan pernafasan berupa nafas pendek dan terkadang disertai batuk. Penyebab SARS adalah coronavirus, yaitu virus yang bersifat menular dan umumnya menyerang saluran pernafasan. Atas virus ini juga dapat menyebabkan flu.